Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Fariha dari kelas 5A1 MSDM. Saya di sini memenuhi tugas dari manajemen kinerja untuk menjelaskan salah satu materi yang telah dijelaskan pada manajemen kinerja. Saya di sini akan menjelaskan tentang monitoring dan controlling sumber daya manusia. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian monitoring. Menurut Indrawati DKK 2018 halaman 9, monitoring adalah program atau proyek yang mencakup kegiatan mengumpulkan dan menganalisis sebuah informasi atau lebih secara akurat dan sistematis sehingga dimungkinkan dilakukannya tindakan korelasi terhadap kesempurnaan proyek atau program yang selanjutnya. Kemudian pengertian controlling, yaitu controlling atau pengendalian adalah kegiatan yang mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai yang telah direncanakan. Terus apabila terdapat kesalahan atau penyimpangan, maka diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan perencanaan. Kemudian pendalian sumber daya manusia diartikan sebagai pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksana kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan organisasi dapat terselenggara dengan baik. Kemudian tujuan dari monitoring dan controlling yaitu 1. Memantau proses dan perkembangan kinerja karyawan. Kemudian nomor 2, mengidentifikasi masalah dan kesenjangan yang telah ditetapkan dalam work plan. Kemudian yang ketiga, mengatasi masalah yang teridentifikasi dan mengantisipasi dampak dari permasalahan tersebut. Kemudian tujuan dari controlling 1. Memelihara performance analisis kinerja agar proses yang dilakukan dapat mencapai tujuan sesuai target. Kemudian memastikan bahwa kualitas pasukan cukup tinggi untuk mencegah masalah ketika organisasi melaksanakan tugas-tugasnya. Yang ketiga, supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dari rencana. Kemudian yaitu prinsip monitoring. 1. Monitoring harus dilakukan secara terus-menerus. Kedua, monitoring harus menjadi umpan terhadap perbaikan kegiatan program organisasi. Kemudian yang ketiga, monitoring harus memberi manfaat baik terhadap organisasi maupun terhadap pengguna produk atau layanan. Yang keempat, monitoring harus dapat memotivasi staf dan sumber daya lainnya untuk berprestasi. Kemudian yang kelima, monitoring harus berorientasi pada peraturan yang berlaku. Yang keenam, monitoring harus objektif. Yang ketujuh, monitoring harus berorientasi pada tujuan program. Kemudian prinsip controlling yaitu 1. Dapat mereflektif sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi. Kemudian yang kedua, dapat dengan segera melaporkan penyimpangan. Ketiga, ada fleksibel. Yang keempat, dapat merefleksi pola organisasi. Yang kelima, ekonomis. Yang keenam, dapat dimengerti. Yang tujuh, dapat menjamin diadakannya tindakan korektif. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.